Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazil. Saya dari Pendidikan Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pelaksanaan pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bu Dwi Septianasari, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan primer atau mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang dengan cita-cita atau untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidupnya. Untuk pendidikan bertujuan tidak sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai, transfer of value. Artinya bahwa pendidikan di samping proses pertalian transmisi pengetahuan juga berkenaan dengan proses perkembangan dengan pembentukan kepribadian atau karakter masyarakat. Pendidikan juga dipandang sebagai sebuah sistem sosial, artinya dikatakan sistem sosial disebabkan di dalam berkumpulnya manusia yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk menuju pada pendidikannya dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu dengan cara melakukan perubahan susunan dan proses dari bagian-bagian yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Yang akan kita bahas yaitu tentang rumusan masalah. Untuk mencermati dari latar masalah tersebut, setidaknya ada beberapa rumusan masalah yang dapat dirangkum di antaranya. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, dampak pendidikan karakter terhadap akademik peserta, pengertian strategi dan strategi dalam implementasi dan pembangunan pendidikan karakter dan posisi pendidikan karakter dalam pendidikan nasional, implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Yang kita akan bahas pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Menurut Thomas Lincona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Untuk yang kedua, menurut Tamli, pendidikan karakter mempunyai esensi dan makna yang sama untuk pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya untuk membentuk kepribadian anak supaya menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum, danlah nilai-nilai tertentu. Kita lanjutkan. Pendidikan karakter suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah melalui pendidikan pengetahuan. Misalkan nilai selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pendidikan karakter dan akhlak mulia tadi secara utuh, terpadu, seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam proses standar kompetensi lulusan yang telah meliputi mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri, mengetahui aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang luas. Kemudian dampak pendidikan karakter terhadap akademik peserta. Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik?
Beberapa penelitian bermuncul untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini disebutkan oleh sebuah bulletin karakter edukator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership. Dalam sebuah bulletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi menunjukkan peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah melakukan pendidikan karakter. Selanjutnya kita akan melanjutkan pengertian strategi. Proses pembelajaran pada akhirnya adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terancam dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dimilikinya terarah yang lebih optimal. Secara umum, istilah strategi sering dimaknai sebagai garis besar atau haluan untuk bertingkat dalam usaha yang telah ditentukan. Strategi dalam implementasi perkembangan pendidikan karakter. Strategi ini di sini dapat dimaknai dalam kaitan dengan kurikulum, strategi dalam kaitannya dengan model tokoh, serta strategi dalam kaitan dengan metodologi dalam kaitan dengan kurikulum. Strategi yang umum digunakan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter yang dalam bahan ajar. Yang pertama, strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat pusat. Pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat pusat dilakukan oleh pemerintah terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, berdasarkan pada buku pedoman pelaksanaan pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Badan Penelitian Perkembangan Bulletbank Pusat Kurikulum tahun 2011. Yang pertama adalah stream top down. Hanya diambil pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional didukung secara sinergis dan oleh pemerintah. Dalam stream ini pemerintah menggunakan 5 stream yang dilakukan secara koordinasi, yaitu sosialisasi, pengembangan regulasi, membangun kapasitas, implementasi dan kerjasama, monitoring dan evaluasi. Yang kedua adalah stream bottom up. Yang ketiga ada stream revitalisasi top down. Yang keempat ada integrasi 3 pendekatan. Untuk yang kedua ada strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat pemerintah daerah. Untuk yang pertama ada penyusunan perangkat kebijakan di tingkat kabupaten atau kota, kemudian penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter, memberikan dukungan kepada tim pengembangan kurikulum, dukungan saran dan pesanan pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat suatu satuan pendidikan, merupakan suatu satuan dari program manajemen basis yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap pendidikan, kegiatan pembelajaran, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Yang pertama ada kegiatan rutin, kegiatan spontan. Oke, kita lanjutkan kegiatan pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan. Yang pertama ada kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara peserta didik secara terus menerus dan kontinu setiap saat. Yang kedua ada kegiatan spontan, yakni kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga. Ya, ada keteladanan, ada pengondisian. Dan yang ketiga ada kegiatan kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Demi terlangkahnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter perlu didukung dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter dan evaluasi kegiatan dan kode ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Kemudian yang keempat ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosial. Yang kelima ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, munculkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan strategi guna membangun karakter pribadi dan kelompok yang unik baik sebagai warga negara. Yang keenam ada strategi membangun karakter bangsa melalui pemberdayaan. Pemberdayaan adalah salah satu strategi pengembangan karakter bangsa yang diarahkan untuk menampungkan para
pemangku kepentingan dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif mereka yang membangun. Kemudian yang ketujuh ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Yang kedelapan adalah strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Kunci akhir sebuah strategi pada kerjasama dengan koordinasi. Berbagai kerjasama kondisi dapat dilakukan agar warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Ada beberapa cara untuk menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian F. Posisi pendidikan karakter dalam pendidikan nasional. Bahwa membangun karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai bahan penting dan tidak pisahkan dari pembangunan nasional. Dengan 9 pilar pendidikan karakter yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan Nasional antara lain cita Tuhan dan segenap cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatitas, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, gotong royong, percaya diri dan kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan persatuan. Implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh. Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pemberdayaan. Kemudian bagaimana implementasi pendidikan karakter di Indonesia menurut Kementerian Pendidikan Nasional? Pendidikan karakter harus diikuti dengan langsung pada pendidikan formal, non-formal, informal. Kesimpulan, pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem sosial, artinya dikatakan sistem sosial disiplin di dalamnya berkumpul manusia yang saling berinteraksi dengan lingkungannya untuk menuju pada pendidikan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu dengan cara melakukan perubahan susunan dan proses di bagian-bagian yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Daftar pusaka Aunirah Nuria Isna Bantuan Merupakan karakter di sekolah Jogja Laksana 2011 dan masih banyak di bawah. Mungkin video dari saya cukup. Apabila ada kesalahan untuk kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.